Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran biologi. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang ekosistem, komponen penyusun ekosistem, dan bagaimana interaksi antar komponen di dalam ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yaitu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem, dan peserta didik dapat menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik lainnya di dalam ekosistem. Pengertian ekosistem. Jadi, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungan tempat mereka berada. Di dalam ekosistem, organisme-organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, saling berinteraksi dengan komponen lingkungan yang tak hidup, seperti tanah, air, dan udara. Komponen penyusun ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen yang terdiri atas makhluk hidup, atau biotik, dan komponen yang terdiri atas makhluk tak hidup, atau abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama produsen, yaitu organisme yang mampu menyintesis makanan, atau zat organik sendiri dari zat anorganik atau bersifat autotrof. Organisme yang mampu menyintesis makanan sendiri adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau, yang memiliki klorofil, atau zat hijau daun dengan bantuan sinar matahari, mampu melakukan fotosintesis. Yang kedua konsumen bersifat heterotrof, karena tidak mampu mensintesis zat organik sendiri. Maka, konsumen menggantungkan hidupnya dari zat-zat organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, konsumen yang memakan daging disebut karnivora, lalu konsumen yang memakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Yang ketiga dekomposer, merupakan organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Organisme yang termasuk pengurai adalah bakteri dan jamur. Interaksi antar komponen. Interaksi yang pertama netral, yaitu hubungan yang tidak saling mengganggu. Contohnya adalah interaksi si ayam dengan kambing. Selanjutnya predasi, yaitu hubungan antara predator dengan mangsanya. Contohnya laba-laba dengan serangga, dan beruang dengan ikan. Selanjutnya parasitisme, adalah interaksi yang dimana satu organisme mengalami kerugian, sedangkan yang lainnya mengalami keuntungan. Contoh, kutu pada manusia. Selanjutnya komensalisme, yaitu interaksi yang dimana satu organisme mendapat keuntungan, sedangkan organisme yang lainnya tidak mendapat kerugian ataupun keuntungan. Contohnya, ikan hiu dengan ikan remora. Selanjutnya mutualisme, yaitu interaksi antar organisme yang saling menguntungkan. Contohnya, kerbau dengan burung jalak, dan ikan badut dengan anemon laut. Selanjutnya antibiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup, di mana salah satunya mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Seperti, interaksi antara jamur penicillium dengan bakteri, di mana jamur ini mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Selanjutnya kompetisi, yaitu hubungan persaingan, seperti persaingan gajah jantan yang memperebutkan gajah betina. Demikianlah pembahasan mengenai materi ekosistem, komponen penyusunnya, dan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Semoga kamu bisa lebih memahami bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam kita. Sampai jumpa di tujuan pelajaran selanjutnya, terima kasih telah menonton.